Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rahbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bos-bosku semua, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Halikul Mubin, yang sampai saat ini di bulan suci yang penuh barakah ini telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita keimanan, memberikan kita kekuatan hingga kita masih bisa diberikan hidup pada hari ini. Alhamdulillah kita masih tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan yang penuh mubarakah ini. Walaupun situasi kondisi saat ini adanya pandemi COVID-19 yang sedikit membatasi kita dalam pergerakan mobilitas kita untuk melaksanakan aktivitas kehambaan kita, tapi insya Allah ibadah tetap kita lakukan, ibadah tetap kita laksanakan, karena dalam surat Az-Zariyat 56 Allah berfirman, wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Ini jelas, sangatlah jelas bahwa Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang mengatur hidup dan mati kita. Celakalah kita kalau kita tidak melakukan proses ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam, salawat, serta taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan sampai kepada umat beliau, insya Allah kita semua yang selalu dan tetap istiqamah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bos-bosku semua, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah kisah insya Allah yang bisa menggugah hati dan jiwa kita, insya Allah yang akan tetap menanamkan Allah di hati kita. Kita ingin selamat di dunia maupun di akhirat. Sebuah kisah ini, kisah yang sangat populer. Bahkan saya katakan kisah ini di hati kita umat muslim seharusnya viral. Ialah kisah Ashabul Kahfi. Kisah ini bahkan tercantum dalam satu suratul Kahfi ayat 9 sampai ayat 26 dalam Al-Quranul Karim. Banyak kisah, banyak histori tentang ini. Sedikit saya mengambil dalam sebuah referensi, bahkan beberapa referensi, bahwa pemuda Ashabul Kahfi ini adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya memang dalam Al-Kahfi menyebutkan bahwa mereka berjumlah 7 orang. Awalnya mereka adalah berenam atau 6 orang. Mereka adalah para pembesar kerajaan pada kerajaan Romawi yang ada antara Turki dan negara Yordania.
Sebelumnya, kerajaan Efesus ini dipimpin oleh seorang yang sangat alim, seorang raja yang sangat adil dan alim. Tapi seperti beliau, informasi mangkatnya beliau didengar oleh para raja Romawi saat itu, pembesar-pembesar Romawi. Dan mereka melakukan invasi dan merebut Efesus tersebut. Hingga Decianus, nama Romawi tersebut, raja itu mulai bertahta. Tapi berbanding terbalik, bos-bosku semua, 360 derajat. Semula raja dan masyarakat atau rakyatnya alim, hidup dengan menyembah kepada Allah, tiba-tiba berubah dengan kepemimpinan seorang raja dari Romawi tersebut, Decianus namanya. Hingga perubahan tatanan politik, perubahan tatanan keagamaan, perubahan tatanan kemasyarakatan itu total. 6 orang tersebut merupakan para pemikir raja Decianus. Kalau kita boleh katakan, kita analogkan sekarang, presiden kita memiliki para staf khusus yang milenial. Nah, mereka sangat milenial. Pemikirannya brilian, jenius, cerdas. Tidak ada satupun keputusan dari Raja Decianus itu tanpa melalui kajian dan analisis maupun kesimpulan dari 6 pemuda tersebut. Jadi 6 pemuda ini merupakan tulang punggung dari raja saat itu. Walaupun terkenal bahwa Raja Decianus memiliki menteri yang sangat banyak, bahkan dalam riwayat disebutkan dia memiliki 100 menteri. Tapi pun 100 menteri ini pun, ya boleh kita kata ketika mereka sidang kabinet, keputusan tetap ada pada 6 pemuda ini yang kita sebut nanti Ashabul Kahfi ini. Luar biasa. 30 tahun memerintah Decianus di situ. Dia mulai egois, mulai menunjukkan tanda-tanda yang kurang bagus. Bahkan dia memanggil seluruh menterinya yang berjumlah 100 itu. Dia katakan kepada menterinya, "Wahai para menteriku, selama 30 tahun aku memimpin, apakah kalian pernah melihat aku sakit?" Sontak jawab mereka, "Tidak, Paduka Tuhan." Jadi, kalau begitu, kalau aku mengatakan diriku Tuhan, apakah kalian mau menyembahku? Siap, Tuhan, Paduka yang mulia, Tuhan kami. Bayangkan, akhirnya diberikan kehidupan yang foya-foya kepada para menteri karena menganggap Raja Decianus ini sebagai seorang Tuhan. Bos-bos bisa bayangkan. Dan hal ini sampai ke telinga para pemuda yang cerdas, yang merupakan pemikir raja. Mereka akhirnya berembuk, berdiskusi, rapat kalau kita katakan sekarang, di rumah salah seorang pemuda yang bernama Tamlika. Tamlika mengatakan kepada 5 pemuda sahabat tersebut, sekarang ini bahaya karena pemikiran raja kita ini sudah kurang bagus. Ya, cenderung juga gila ya. Masa raja kita menganggap dirinya Tuhan, sementara kita tahu langit dibangun tanpa tiang. Kadang pagi, siang
terbit matahari, kadang malam, adanya bulan, kadang hujan, bahkan kadang guntur. Kalau dilihat kadang kalau guntur terjadi, raja juga takut, berarti dia bukan Tuhan. Gimana teman-teman, saya usulkan kita pergi saja dari kerajaan ini daripada kita syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kalian setuju dengan usulanku? Kata Tamlika. Sahabatnya tersebut mengatakan setuju. Apakah kalian rela meninggalkan kedikjayaan, kekayaan yang ada di kerajaan ini? Kita tinggalkan rumah jabatan kita yang ada di kerajaan ini. Siap, my brother, Tamlika, kata mereka. Akhirnya mereka bersiap-siap. Semua pakaian mereka kumpulkan, semua barang, rumah jabatan mereka tinggalkan, kekayaan mereka tinggalkan, hidup mewah mereka tinggalkan. Tapi sebelum mereka berangkat, mereka sempat menjual gandum mereka dan laku sebesar 3 dirham. Akhirnya mereka berjalan. Mereka berjalan, semakin jauh mereka berjalan. Semakin jauh terus mereka berjalan dari kerajaan Daqyanus. Hal ini tercium sampai ke telinga raja yang zalim itu. Dan akhirnya raja zalim itu memerintahkan pasukannya untuk menangkap para pemuda Ashabul Kahfi tersebut. Mereka sudah jauh berjalan. Cuma mereka bingung juga setelah jauh, kira-kira bagusnya di mana ya tempat persembunyian. Sekitar berapa kilometer mereka berlangkah, mereka bertemu dengan seorang pengembala. Seorang pengembala ini yang juga membawa seekor anjing yang kita kenal anjingnya bernama Kitmir. Pengembala ini bernama Palyastai Yunis. Melihat 6 pemuda pemikir raja tersebut, akhirnya pengembala ini bertanya, kalian pasti orang besar, kalian bukan orang sembarangan, kalian bukan orang biasa. Kelihatan dari raut wajah kalian, dari cara berbicara kalian. Jawab mereka, Tamlika dan kawan-kawan, benar, kami adalah pemikir raja, kami pembantu raja. Tapi karena kami melihat raja mulai lalai menganggap dirinya sebagai Tuhan, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kami memutuskan untuk meninggalkan semua kemauan yang ada di kerajaan. Seketika pun pengembala tersebut langsung menjawab, tunggu, saya akan ikut dengan kalian. Biar saya kembalikan dulu para ternak gembala saya. Harus saya tahu tempat untuk kalian untuk bersembunyi. Akhirnya kembalilah pengembala itu bergabung. Nah inilah akhirnya mereka berjumlah 7 orang yang disebut Ashabul Kahfi. Walaupun sebelumnya pemuda ini adalah 6 orang. Berjalannya mereka dari tempat tersebut, bertambah 1 orang dan seekor anjing bernama Kitmir, hingga mereka sampai ke sebuah gunung atau bukit yang bernama Neblus. Dikatakanlah ini tempat yang bagus. Mereka naik karena di gunung atau bukit Neblus tersebut ada goa yang bisa mereka bersembunyi. Akhirnya mereka naik. Yang hebatnya lagi, di depan mulut gua tersebut, dari atasnya itu ada air terjun besar. Bayangkan, orang tidak akan mengira ketika melihat air terjun bahwa ada gua di belakangnya air terjun tersebut. Disitulah mereka bersembunyi. Bahkan dalam riwayat sebelum masuk mereka sempat mandi di air terjun tersebut. Masuklah mereka ke dalam gua dan merasa amanlah mereka di dalam gua tersebut. Bahkan para prajurit Daqyanus, raja yang zalim itu, tidak bisa menemukan mereka. Bercengkramalah mereka dalam gua tersebut, bercerita hingga akhirnya mereka baring tertidur. Coba bayangkan. Tiba bangun mereka
perut mereka lapar. Pemikiran mereka, baru sehari aja mereka tidur. Bos-bosku semua, pemikiran mereka baru sehari saja mereka tidur. Akhirnya mereka berembuk lagi, kira-kira siapa yang bisa belikan makanan untuk kita ini, untuk kami semua dalam gua ini, supaya kami tidak mati kelaparan dalam gua tersebut. Disetujuilah Tamlika juga yang bilang biar saya aja yang pergi, karena dia juga yang paling tua di antara pemuda tersebut. Tapi kata mereka, tapi kan jauh, kamu harus ke ibu kota kerajaan lagi. Sebentar kamu bertemu dengan raja atau pasukannya, kamu akan dibunuh. Akhirnya kami juga akan ditemukan dan dibunuh juga. Insya Allah Tuhan menyertai kita, saudaraku semua. Akhirnya berangkatlah Tamlika, turun dari bukit hingga sampai ke kota. Kebetulan di pasar membawa uang 3 dirham yang sebelum mereka lari dari kerajaan menjual gandum milik mereka. Ditanyalah kepada penjual, ya kalau saya pakai bahasa yang keren, Mas, ini rotinya berapa sih? Kata penjual, 1 dirham Mas. Oke, kasih saya, karena roti itu hari itu cukup besar ya. Kita lihat orang-orang dulu, kalau membuat roti dari gandum memang besar, dan bisa satu roti bisa dimakan oleh banyak orang. Membayar uang dirham tersebut. Tapi ternyata Tamlika ini diketuai ketus sama penjual tersebut. Dia bilang, jangan main-main dong, kasih uang yang benar. Nah, ini benar, ini uang saya, baru kemarin saya jual gandum saya. Dia katakan lagi, bukan, ini uang ratusan tahun lalu. Dia bilang, iya ini uang saya, ini uang saya jual. Ini saat jam kemarin Raja Dikianos, waktu saya lari dari kerjaannya. Wah, kau sebut lagi nama itu. Itu nama raja yang sangat zalim, sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Tambah bingung dan kaget Tamlika. Ada apa ini? Kok bisa gini? Kalau kamu memaksakan membayar dirham tersebut, anak muda, raja menghargai hanya 5%. Siapa nama raja kamu? Abdurrahman, raja yang sangat baik. Tambah bingung lagi. Wah, gitu ya, bukan Dikianos. Karena saya udah katakan Dikianos sudah meninggal, udah ratusan tahun yang lalu. Karena saking bingungnya penjual ini, akhirnya dia membawalah si pemuda Tamlika ini ke hadapan raja. Di hadapan raja disampaikanlah penjual ini, Raja, ini ada pemuda gila mau beli gandum tapi memakai uang yang ratusan tahun lalu, udah tidak berlaku lagi. Pemuda ini sontak Tamlika menjawab, Baginda Raja, ini uang baru kemarin saya jual gandum saya, dan saya dulu tinggal di sini. Tambah bingung. Waduh, modar nih. Kata raja, ini pemuda benar-benar ini udah sarap dikit nih. Akhirnya raja bertanya, apa benar kau pernah tinggal sini? Iya, rumah saya di belakang, rumah jabatan saya. Saya dulu pemikir sang raja Dikianos. Akhirnya sang raja Abdurrahman ini menyuruh pasukannya antar dia ke rumah itu. Apa benar itu rumahnya? Sampai ke rumah tersebut, nah ini rumah saya. Kebetulan ada seorang kakek yang sudah sepuh, sudah tua di dalam rumah tersebut. Dipanggil kakek tersebut, "Hai kakek, keluarlah kamu." Kakek, "Kenapa kamu mengganggu saya?" Ada yang mengaku seorang pemuda bahwa ini adalah rumahnya. Kakek itu lantas bertanya kepada Tamlika, "Hai anak muda, kok bisa kamu ngaku-ngaku ini rumah kamu?" "Benar, ini rumah saya." "Nama siapa? Nama kamu siapa?"
nama saya Tamlika. Sontak kaget tersebut. Allah, ini benar. Ini adalah nenek moyang saya. Kaget juga. Akhirnya sang raja mulai percaya bahwa ini adalah pemuda yang disebut Isa alaihissalam ketika datang beberapa waktu yang lalu. Ternyata ketika mereka tertidur dalam gua, sudah diutusnya Nabi Isa untuk menjadi Nabi Allah untuk menyampaikan kebaikan kepada umat. Luar biasa. Bahkan dalam riwayat tidurnya mereka 309 tahun. Saking gembiranya raja, akhirnya raja mengatakan, "Hai para pasukanku, antar mereka ini tamu-tamu istimewa kita. Jemput saudara-saudara mereka yang ada di sana." Akhirnya diantarlah, bahkan dipopong seperti orang yang hebat atau seperti pasukan yang telah menang dalam pertempuran. Diantarlah. Akhirnya mereka tiba di goa. Tamlika turun. Tamlika katakan, "Kalian tidak usah naik, biar saya aja. Takutnya saudara-saudara saya di atas kaget. Nanti mereka mengira kalian adalah pasukannya Raja Dignius." Baik. Akhirnya Tamlika naik dan masih membawa roti yang tadi dia beli di pasar. Sampai di atas dengan raut rona bahagia menyampaikan, "Saudaraku, saya sudah belikan roti. Gimana?" Ditanya saudaranya, "Tidak ketemu dengan pasukan Dignius?" Apa kata Tamlika? "Tidak, tapi saya bingung dan terheran-heran. Karena kenapa? Ternyata Dignius sudah lama meninggal. Kita tidur di tempat ini sudah 309 tahun. Makanlah kalian. Setelah itu, ayo kita kembali ke kerajaan kita, karena raja yang sekarang adalah seorang raja yang alim." Setelah makan, akhirnya mereka berdiskusi. "Ya, saudara kami Tamlika, mungkin kita tidak usahlah kembali ke kerajaan. Takutnya ketika kita kembali nanti masyarakat, bahkan raja pun akan mengkultuskan kita. Akhirnya akan syirik lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Putusan ini disetujui oleh semua pemuda Ashabul Kahfi tersebut. Dan mereka mengatakan, "Ayo kita berdoa kepada Allah, minta Allah menutup gua ini dan mematikan kita." Akhirnya doa mereka dikabulkan. Gua itu tertutup. Allah mengabulkan doa mereka. Luar biasa pemuda ini. Ini sebuah gambaran bahwa pemuda Ashabul Kahfi ini melockdown dirinya semata-mata karena Allah. Melockdown hatinya semata-mata karena Allah. Melockdown jiwa semata-mata karena Allah. Mereka mencintai Allah, insya Allah. Allah mencintai mereka. Kita pun mencintai Allah, insya Allah. Allah pun akan mencintai kita. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi. Bahkan dalam riwayat pun mengatakan, siapa umat yang membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, dia akan terbebas dari godaan Dajjal yang akan mengelilingi bumi ini. Insya Allah. Bos-bosku semua kisah ini bermakna kepada diri kita, terkhusus juga kepada diri saya yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Ini bagian daripada kita menebar kebaikan. Ini bagian daripada kita menginginkan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kisah pemuda Ashabul Kahfi ini terpatri di jiwa kita, di hati kita paling dalam.
hingga akan membuat kita menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, mencintai Allah dan Rasulullah. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi wal taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.